Jadi selamat datang di vlog kita di Malivi. Gila. Tapi kita akan berdialog bukan senja, berdialog dini hari. Sunrise. Dialog dini hari ini. Tanggal berapa lu? Sekarang udah masuk tanggal 3 April. 3 April itu pertanda kalau ikut Mbah Jarwo. Ini beneran ini. Kisi-kisi Mbah Jarwo ya? Kisi-kisi Mbah Jarwo tuh buku. Bukan. Ini sebenarnya cuman Mbah Jarwo itu ungkapan halusinasi. Tadi dari bawah ketemu Mbah Jarwo. Ya kan biar serem. Di tempat sempit cerita serem-serem gitu. Jangan. Oh seru. Tiba-tiba kita halo. Terus itu halo. Selamat. Tapi bulan puasa. Seharusnya kan dikurung. Yang tidur. Yang ini yang berkeliaran. Dua setan yang berkeliaran. Mulai serius. Tapi serius gue ada pertanyaan gue. Kan sering banyak Gen Z di usiamu tuh dianggap terlalu lemah dari mental health-nya lah, dari segi kinerja bekerjanya lah. Terus tanggapan kamu mewakili anak-anak muda generasi Z-nya itu bagaimana lu? Ya kalau menurutku sendiri tuh mas, kalau dibilang mental health-nya lemah, menurutku ya soalnya emang banyak banget cerita dari teman-teman yang ngerasa depresi dan lain-lain. Entah kenapa itu mungkin emang dari lingkupnya di sosial media banyak yang kayak orang cerita tentang mental health-nya terus dia kayak terprovokasi gitu. Kalau cuma kayak gini-gini udah termasuk depresi dan lain-lain gitu juga gak begitu tahu sih mas. Tapi banyak banget emang cerita-cerita yang kayak pengen bunuh diri lah cuma gara-gara ya. Kalau masalah keluarga menurutku masih lumayan, tapi kadang-kadang ada yang karena cewek gitu kan aneh ya. Bunuh diri karena cewek percintaan ceweknya gitu. Apa yang lihat ceweknya selingkuh, padahal cewek menurut cuma bukan 1-2 orang, banyak kan. Berarti mengiyakan dan membenarkan. Jadi sekarang usiamu berapa? 21 tahun ini. Berarti selisih 9 tahun sama aku. Kita lintas generasi. Sebenarnya di generasiku tuh jarang ada orang yang nangis terus direkam habis itu diposting. Tapi di generasimu aku lihat sering banyak orang curhat sampai nangis pun sampai diposting. Itu sebenarnya kenapa? Dia cari perhatian atau cari pemakluman di sosial media. Kalau menurutku tuh gimana ya mungkin dia bisa aja ngerasa kesepian juga, kayak nggak ada yang ngertiin dia gitu juga mungkin bisa. Jadi pengen kayak nyari temen yang apa yang dia rasain tuh dia juga tahu gitu. Di real life-nya juga gitu. Maksudnya di real life dia hidup, dia juga kesepian. Ada juga mungkin yang emang kayak akhir biar viral, biar banyak temen lah, biar banyak yang dukung lah. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Kalau menurut itu soalnya apa ya, aneh juga menurut mas orang yang sampai nangis curhat terus diposting. Kalau emang masalahnya dia berat, daripada diposting gitu kan malah jadi aib kan mas. Soalnya nggak semua orang kan bisa menerima itu. Mending kita cerita sama orang yang bisa bener-bener menerima kita, sama orang yang dekat sama kita. Aku lebih kayak gitu. Iya sih. Kalau ini sekarang misalnya ya, kadang tuh generasimu itu
tidak berpikir panjang, lebih cenderung ke apa yang dirasakan saat ini. Untuk ke depan misalnya itu tadi soal minat dalam keinginannya lah, keinginan ke depannya tuh kadang masih banyak yang tabu, pun di generasiku juga sama. Untuk ke depan mau seperti apa, tidak ada relasi. Terus yang kamu lakukan misalnya di posisi seperti itu apa? Kayak takut sama masa depannya bakal gimana gitu. Iya. Itu susah sih mas. Soalnya masa depan memang nggak ada yang tahu kalau menurutku. Tapi Iya. ya seenggaknya kita berusaha sih mas. Masalah hasilnya kayak gimana tetap yang penting berusaha dulu. Oke, kita berarti soal ini pembahasan gimana caranya untuk menata masa depan dengan keterbatasan relasi, keterbatasan biaya bahkan. Terus untuk menatapnya itu mempersiapkannya dengan apa wis? Dengan kemampuan skill kah atau hanya pendidikan kah? Menurutmu Bi? Untuk mempersiapkan. Keduanya sih mas. Pendidikan sama skill itu penting. Jadi kalau semua pendidikan kayak dia belajar secara teori tapi nggak ada prakteknya dan nggak mau tanya-tanya, nggak mau ngelakuin langsung, sama aja bohong. Jadi harus tanya, berani melakukan juga. Prakteknya harus ada. Kalau masalah skill sekarang dipelajarin kan nggak harus dari sekolah. Kursus bisa. Kursus bisa dari orang-orang yang pernah ngelakuin juga bisa. Belajar bisa dari mana aja. Lama-lama dingin ya. Udah mulai kerasa dingin. Ini dia ngomong sambil agak getar ya. Udah getar. Ini kita udah ngerokok berasa ya, udah keluarin nafas aja berasa. Effortin gitu, ngomong tuh effortin aja. Ya namanya juga pemula. Nama juga amatir. Amatir beneran. Sepuh-sepuh ajarin dong. Iya. Namanya orang kedinginan kalau udah tua kayak gitu kedinginan. Apalagi masalah Gen Z itu yang sering kamu temui. Misalnya teman-teman curhat soal apa biasanya? Yang paling sering tuh ya mas, dia ngelakuin kesalahan tapi nggak mau kayak disalahin gitu loh mas. Itu sering banget ya. Manipulatif. Terus kayak misalnya aku tuh nggak mau disalahin, tapi orang-orang di sekitar dia harus bisa menerima itu. Jadi harus satu pemikiran sama dia, padahal orang lain kan punya pemikiran sendiri-sendiri mas. Kalau dia salah ya salah. Itu di lingkup organisasi atau cuman pertemanan doang? Pertemanan sih. Kalau organisasi, aku juga mainnya sama orang yang lebih tua sukanya sih soalnya. Anda menyindir ya? Enggak mas. Kan aku mikirnya kalau dapat orang yang di umurnya di atas aku tuh berarti pengalamannya lebih banyak gitu loh. Cara berpikirnya Cara beda. berpikirnya juga beda. Terus ngerasa lebih nyaman aja daripada yang seumuran gitu. Kalau seumuran nongkrong bahasnya cewek, kalau enggak ya apa, masalah yang enggak penting gitu. Ini tempat sambel ya? Enggak apa-apa, Bu pinjam nanti dibersihin enggak? Yakin? Ya nggak tahu sih. Kalau enggak apa. Dingin gitu ya? Dingin karena gerak gitu. Iya, karena kita bergeraknya hanya di mulut saja. Olahraga, ngerokok. Gen Z. Terus menurut kamu Bu, dengan adanya masalah keluarga, misalnya latar belakangnya dia broken home, terus ketika suatu kegagalan menimpa seseorang yang broken home, terus dia menyalahkan keluarganya, itu pendapatmu gimana? Nggak bisa kayak gitu sih mas. Karena kalau dia nyalahin keluarga,
mau gimana pun kan nggak bisa balik lagi mas kayak gitu. Gimana? Jadi misalnya dia broken home gitu, terus Mm-mm. suatu saat ya dalam yang gampang aja ya mas, pacaran gitu, Mm-mm. dia pacaran sama cewek, terus karena mungkin ya nganggapnya ceweknya cuma cewek itu apa sih, buktinya orang tua aku aja bisa pisah, nggak ada namanya cinta sejati kayak gitu kan, kayak bisa sih mas menurut. Berarti bukan situasi yang mana orang itu menyalahkan terus dia juga berperilaku yang sama. Kalau bisa malah memperbaiki apa yang udah ya kayak misalnya broken home gitu, orang tuanya bisa suatu saat mungkin dia nikah, kalau bisa malah jadi orang yang lebih baik daripada orang tuanya itu. Jangan ngelakuin kesalahan yang sama. Kadang kan ada sempat pernah ada temen bilang kayak gitu mas, bapak aku yang nggak pernah biayain aku, besok aku kalau punya anak gitu ya kali, gila kan masalah gitu. Itu namanya bukan ya, Dia ingin merasakan anaknya dia merasakan apa yang dia rasakan. Justru malah akan jatuhnya lebih buruk. Itu sebenarnya berkaitan sama budaya. Nek menurutku loh. Karena budaya itu akan berhenti ketika seseorang menyetop itu sendiri gitu. Kayak misalnya gini. Apa ya? Contoh kecilnya itu kayak misalnya soal parkir lah. Katakanlah misalnya kita di tempat wisata nih. Kayak gini nih. Terus ada suatu orang tuh kayak kita tadi parkir asal-asalan. Gitu kan. Parkir aja di tempat bebas. Datu ditaruh. Nanti tuh pasti ada orang yang ngikutin tempat parkir kita. Iya. Karena tahunya itu tempat parkir. Iya. Padahal nggak legal kan. Parkir bebas aja kan. Monopoli kali parkir bebas. Nah, itu tuh sebenarnya kan balik lagi ke pribadinya lagi kan. Masing-masing. Untuk menghentikan pemikiran bahwa wah kayaknya menyalahkan situasi ini udah bukan waktunya gitu. Yaitu tadi bener, untuk memperbaiki situasi itu tuh ya harus kita perbaiki diri kita sendiri juga dan tidak menyalahkan orang lain. Tapi ada rasa iri nggak ketika kamu hidup dengan situasi misalnya broken home kayak gitu, terus wah itu menyalahkan itu kenapa kok kepikirannya gini, kenapa aku hidupku tuh sengsara terus aku mengusahakan ke anakku atau ke keluargaku nanti akan baik-baik saja. Itu tuh kan sebuah effort yang nggak kecil ya, apalagi pemikirannya yang harus merelakan keikhlasan yang dia derita gitu kan. Menurutmu adil nggak? Kalau itu udah bukan masalah adil atau nggak adil, ya kayak adil, kita yang ngerasain broken home aja tahu rasanya pasti nggak enak kan mas. Tiba-tiba nanti suatu saat anak kita ngerasain broken home gitu, berarti kan anak kita ngerasain apa yang kita rasain. Masa kita tega sih ngelihat anak kita ngerasain apa yang kita rasain? Iya sih. Dan lagi kan apalagi di zaman sekarang tuh nikah, kita ngomongin nikah banyak banget kalau kita ya tiba-tiba kan nikah aja beda jauh sama lingkupnya soal. Iya, tapi emang sekarang tuh kan dengan teknologi yang kita punya, sosial media yang begitu terbuka, ada coro guys, kepek buat coro gitu, jengking kayak gitu. Untuk kegiatan yang apa sih tadi? Nikah. Yang secara terbuka orang-orang gampang akses media sosial, tahu tentang pribadi seseorang bagaimana, keadaan rumah tangga seperti apa yang carut marut lah, dan padahal dengan ekonomi yang cukup, bahkan katakanlah melebihi orang-orang lain lah, terus dia di keadaan cerai. Sebenarnya nek menurutmu ya walaupun kamu belum kepikiran sih, untuk menikah ke depan tuh kamu kepikirannya kayak gimana? Kalau atau menemukan pasangan hidup lah yang seperti apa? Bukan cuma kesiapan secara
finansial doang sih mas. Hmm. Jadi mental, fisik itu harus siap juga sih. Nggak mungkin kan rumah tangga lurus-lurus aja gitu kayaknya kan Ya, nggak mungkin mas. Pasti betul. ada masalah. Terus cara kita nanggepinnya itu kayak gimana, kita harus siap. Jadi bukan ya harus bisa berpikir panjang, terus berpikir yang benar gitu. Nggak sedikit-sedikit kita bisa gitu. Laba-laba guys. Gimana? Enggak, ini nih tadi udah. Karena kan gini, kalau kita lihat kehidupan orang lain, kadang buka sosial media kan kita butuh hiburan. Melihat kekayaan orang lain itu kayak kita terhibur. Terus melihat orang-orang traveling main kemana, sendiri main ke luar negeri, kayak kita pemicu, wah aku harus bisa seperti ini. Dengan kayak gitu tuh merugikan nggak menurutmu pemikiran-pemikiran kayak gitu? Kalau itu diharuskan merugikan menurut. Jadi dia misalnya lihat orang lain bisa ke luar negeri, terus dia berusaha tapi memaksakan, bukan mau berusaha, lebih memaksakan harus bisa. Terus ada yang lebih penting ketinggalan, itu salah sih mas. Kecuali dia punya uang yang banyak, uangnya lebih yang kepentingannya yang lain-lain bisa tercukupi, ada uang lebih mau main ke luar negeri itu nggak masalah. Tapi kalau sampai kayak keluarga atau yang lain-lain tertinggal terus dia lebih mentingin Dirinya diri sendiri. sendiri, itu kan parah, bukan aneh lagi. Bahkan pun kalau kita lihat orang-orang yang nikah dengan keadaan yang kurang mampu, mungkin ada banyak orang yang nikah dengan keadaan kurang mampu dan struggle-nya luar biasa gitu. Kayak ya kerja, suami istri kerja bareng, terus untuk membiayai mungkin nanti ke depan anak-anaknya, itu juga ada juga yang cerai gitu. Jadi sebenarnya untuk bukan masalah finansial lagi kan, kalau yang kaya pun cerai, yang miskin pun, yang kurang mampu pun juga cerai, ini kan bukan masalah finansial. Nah, kalau menurutku nih ya, menikah itu bagaimana caranya kita menemukan teman hidup. Karena menurutku yang akan kita lalui itu kan ngobrol. Pasti. Kita ngobrol sama pasangannya, kita ngobrol sama semua masalah yang ada di pikiran kita gitu. Kayak hal-hal kecil lah, misalnya ketemu masalah di jalan, tadi motor macet atau apa, atau masalah hal lain lah yang kecil-kecil lain, yang kadang kalau kita nggak bicarakan akan jadi perkara gitu.